Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi as-samil 'alim minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم نبي الكريم. Bapak-bapak, tuan-tuan, ibu-ibu, puan-puan, sahabat, sahibah, ikhwan, akhwat, saudara-saudari, sidang pemirsa yang budiman, yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Alhamdulillah, segala puji dan puja, sanjungan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak melimpahkan kepada kita kenikmatan, anugerah, keberkahan. Segala macam keperluan-keperluan kita telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu luar biasa, tanpa kurang satupun. Alhamdulillah pula kita pada kesempatan ini masih diberikan ruang, diberikan kesempatan untuk berkongsi kembali di dalam syarah kitab Al-Hikam buah karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, yang merupakan buku yang menjadi pegangan di dalam rangka untuk mendalami berbagai macam kedalaman-kedalaman iman, mendalami aspek-aspek tauhid, supaya dengan demikian kita dapat meresapi dan menghayati, bahkan kemudian menyadari dengan mendalam untuk dijadikan sebagai bahan kita di dalam beramal untuk kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana diungkapkan pada kesempatan hari ini, kita masuk pada hikmah yang ke-49 dengan tema berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diungkapkan di dalam kalam hikmahnya, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, "In lam tuhsinu dhannaka bihi li ajli husna wasfihi فحسن ظنك به لوجود معاملتك معك فهل عودك إلا حسنا وهل أسدى إليك إلا مننا." Yang artinya, jika kamu belum sanggup berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran kesempurnaan sifat-sifatnya, maka hendaklah kamu berbaik sangka terhadap wujudnya, karena wujudnya beserta dengan kamu. Bukankah dia tidak meletakkan kamu melainkan pada yang baik-baik, dan tidak menyampaikan kepada kamu melainkan nikmat-nikmatnya? Tuan-tuan, puan-puan, bapak ibu, sahabat sahibah, ikhwan akhwat, saudara-saudari, sidang pemirsa yang budiman, yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia seringkali menggantungkan harapan dan hajat kepada sesama makhluk karena kurangnya pengenalan atau pemakrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam kehidupan yang ada di masyarakat, sandaran kepada makhluk, sandaran kepada benda-benda, sandaran kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala kadang mendominasi. Sehingga begitu mengalami kesulitan, yang terfikir terlebih dahulu adalah kepada makhluk-makhluk itu. Apabila kita kurang mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita membuat persangkaan-persangkaan dzan terhadap Allah Subhanahu wa taala itu. Persangkaan di dalam agama kita dibagi menjadi dua, yaitu persangkaan baik, apa yang disebut dengan husnudzan, dan juga persangkaan yang buruk atau yang disebut dengan su'udzan. Persangkaan baik datangnya daripada keimanan yang dalam, sedangkan persangkaan yang buruk datangnya daripada keraguan-raguan. Bentuk persangkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala itulah yang menentukan arah hajat dan harapan. Jika kita menyangka bahwa ada makhluk yang mampu memenuhi harapan dan hajat kita, maka kita akan bersandar kepada makhluk. Sebaliknya, jika kita menyangka bahwa makhluk tidak memiliki kekuatan, maka kita tidak akan bersandar kepada makhluk. Berkaitan dengan persangkaan ini, baik dibawa oleh malaikat ataupun juga persangkaan buruk yang dibawa oleh syaitan.
kedatangan persangkaan buruk adalah tanda rohani kita masih terikat dengan alam dunia yang diselubungi oleh kegelapan syaitan. Syaitan berada di bawah atap langit dunia dan rohani kita juga berada di bawah atap langit yang sama. Maka syaitan dapat bertindak menjadi kawan dan juru nasihat kepada hati kita. Ketika rohani kita tidak melewati kungkungan langit dunia, maka ketika itulah gerak hati ataupun lintasan yang dibawa oleh syaitan dapat mengganggu kita. Sebagaimana yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, surah Fussilat ayat yang ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Yang artinya, dan sangkaan kamu yang demikian, yang kamu sangka terhadap Tuhan kamu itulah yang telah membinasakan kamu. Dengan sangkaan kamu yang salah itu, maka menjadilah kamu orang-orang yang merugi. Tujuan latihan kejiwaan ma'asyiral muslimin adalah memberikan kekuatan kepada rohani agar kita dapat naik melewati langit dunia. Maka lepaslah jiwa dan dari dikalahkan oleh syaitan. Lintasan syaitan tidak lagi mengganggu kita. Sebaliknya hati akan menerima lintasan malaikat. Jika kita memahami hakikat persangkaan buruk, yaitu bahwa rohani masih terikat dengan dunia yang dibungkus oleh kegelapan syaitan, maka kita akan berusaha untuk membuangnya agar tidak melekat di hati kita. Kemudian persangkaan buruk itu digantikan dengan persangkaan yang baik. Bagi kita orang yang awam, baik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas kesadaran terhadap nikmat-nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah putus sejak kita mulai diciptakannya sampai ke detik ini. Allah Subhanahu wa taala memberi gambaran yang jelas tentang kejadian manusia supaya manusia memahami nikmat yang diterimanya tanpa diminta, dan Allah SWT juga memberikan nikmat dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana di dalam firman-Nya Allah SWT berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-12 dan ke-14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Yang artinya, dan sesungguhnya kami jadikan manusia dari air yang tersaring dari tanah, kemudian kami jadikan dia setitik mani di tempat ketetapan yang terpelihara. Kemudian mani itu kami jadikan menjadi segumpal darah. Lantas darah itu kami jadikan segumpal daging. Kemudian daging itu kami jadikan sebagai tulang-tulang. Kemudian tulang-tulang itu kami baluti dengan daging. Lantas kami jadikan dia kejadian yang lain. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, tuan-tuan, puan-puan, sahabat sahabat, ikhwan akhwat, saudara-saudari, pemirsa yang budiman, yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda berkaitan dengan bagaimana seseorang itu ketika dimulai diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika berada di dalam perut ibundanya, sebagaimana yang artinya sesungguhnya salah seorang dari kalian pencipta aja dikumpulkan di perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk air mani, kemudian menjadi alaqah yaitu segumpal darah selama itu, kemudian menjadi mudghah yaitu segumpal daging selama itu pula. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat kepadanya yang diperintah dengan 4 ketetapan yang dikatakan kepadanya, tulis amal perbuatannya, rezekinya, ajalnya, dan ia orang celaka atau orang bahagia. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah maupun juga Imam Ahmad. Bapak Ibu hadirin sekalian, tuan-tuan perempuan, saudara-saudari, ikhwan akhwat, sahabat sahabat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu. Perhatikan maksud daripada ayat-ayat dan hadis di atas. Siapakah kita pada tahap tersebut? Adakah kita sudah ada ikhtiar ketika itu? Adakah kita sudah pandai berharap ataupun berhajat memohon kepada Allah SWT? Tidak. Ketika itu kita tidak memiliki apa-apa dan tidak mengetahui apa-apa pun. Dalam keadaan paling lemah dan paling tidak mengerti apa-apa itu, adakah Allah Subhanahu wa taala membiarkan kita? Adakah karena kita tidak berusaha dan berikhtiar, maka Dia membiarkan kita kelaparan dan kehausan? Adakah lantaran kita tidak mampu mengajukan harapan dan hajat, maka Dia juga tidak memperdulikan kita? Tidak, sama sekali tidak.
Tuan-tuan perempuan sekalian yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak sekali-kali membiarkan hamba-hambanya. Dia memberikan perlindungan dan juga penjagaan tanpa diminta, tanpa diusahakan, tanpa diharapkan, dan juga tanpa dihajatkan. Kemudian apakah ketika kita berada di dalam perut ibu kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita dan menghalanginya ketika kita sudah dilahirkan dan keluar dari dunia? Tidak. Bahkan nikmat kebaikan Allah Subhanahu wa taala terus berjalan. Hanya bedanya ketika di dalam perut ibu kita menerima tanpa kesadaran dan tanpa pengetahuan. Sedangkan ketika kita berada di dunia, kita menerima nikmat dan juga kebaikan-kebaikan Allah itu dengan kesadaran dan memiliki pengetahuan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Yang artinya, maka berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Tuan-tuan puan-puan, Bapak Ibu, saudara-saudari, ikhwan akhwat, sahabat sahabat, sidang pemirsa yang budiman yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah SWT. Kesadaran dan pengetahuan itu membangun sangka baik kita kepada Allah SWT. Jika Allah SWT telah membuktikan bahwa dia mampu memberi tanpa diminta, mengapa dia enggan memberi apabila harapan dan hajat ditujukan kepadanya? Hamba yang insaf dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga akan terus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik sangka. Kenapa? Karena memang dia tahu bahwa ketika berada dalam ketidakmampuan dan ketidaktahuan, ketidakbisaan, ketika tidak berhajat pun ketika berada dalam perut ibu, Allah melimpahkan karunia-Nya dan Allah akan terus, maka dengan kesadaran kita pun kita memiliki keyakinan, juga memiliki kesadaran yang tinggi bahwa dalam kehidupan kita, apalagi ketika kita mampu meminta, Allah juga akan terus melimpahkan karunia dan juga rizki anugerahnya kepada kita. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Majah, Imam Ahmad, juga At-Tirmidzi, "Yaminullahi mala'i la yaghidhuha sahha'ul laila wan nahar. Ara'aytum ma anfaqa muddu khalaqa as-samawati wal ard fa innahu lam yaghidh ma fi yaminihi qala wa 'arshuhu 'ala al-ma' wa biyadihi al-ukhra al-qabda yarfa'u wa yahfidh." Yang artinya, pemberian Allah Subhanahu wa taala senantiasa cukup dan tidak pernah berkurang walaupun mengalir siang dan malam. Apakah terfikir oleh kalian sudah berapa banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak terciptanya langit dan bumi? Sesungguhnya apa yang ada di dalam tangan Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah berkurang karenanya. Arsy-Nya berada di atas air, sedangkan di tangannya yang lain mematikan ataupun mewafatkan orang, yang meluaskan rizki hambanya dan juga yang menyempitkannya. Ma'asyiral muslimin, kesadaran dan pengetahuan terhadap kebaikan yang telah Allah Subhanahu wa taala lakukan membuat seseorang hamba mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala berbuat baik karena dia bersifat dengan sifat yang baik-baik. Pengaruh dari sifat yang baik muncullah perbuatan yang baik. Ketika kebaikan Allah Subhanahu wa taala dilihat pada sifatnya, aneka ragam perbuatan yang sebagainya membuat pandangan kita keliru. Tidak lagi memudarkan persangkaan baik seseorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang kelihatan menekan hambanya, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang sempurna sifat-sifatnya dan semua sifat-sifatnya adalah baik-baik semata itu, tidak ada sebesar zarah pun yang tidak baik. Mana mungkin dapat wujud perbuatan yang tidak baik darinya, sedangkan dia adalah yang maha baik. Jadi, baik sangka yang bersandar kepada sifat adalah lebih kuat berbanding dengan berbaik sangka yang berhenti hanya karena perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan kepada kita. Baik sangka yang bersandar kepada perbuatan masih menyembunyikan keraguan yang samar-samar, yaitu rasa kurang senang dengan apa yang terjadi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, dan boleh jadi kamu membenci pada sesuatu padahal ia amat baik akibatnya bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk akibatnya bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Berbaik sangka yang bersandarkan kepada sifat-sifatnya
akan melahirkan tawakal dan ridha yang sesungguhnya. Sesuai dengan maksud kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang artinya, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengesihani. Segala puja dan puji hanya bagi Allah. Tuhan yang memelihara dan mengatur sekalian alam. Yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Dialah yang menguasai pemerintahan pada hari pembalasan di akhirat nanti. Kepada Engkaulah saja ya Allah yang kami menyembah. Dan kepada Engkau sajalah kami memohon pertolongan. Dalam surah Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah SWT. Hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang memiliki sifat-sifat ketuhanan yang menguasai dan mengatur seluruh alam. Sifat ketuhanannya tidak berpisah daripada sifat kepemurahan dan kepenyayangannya. Apapun yang dia lakukan kepada alam dan isi alam adalah dengan kasih sayang dan belas kasihannya. Tidak ada kezaliman dan kejahatan di dalam perbuatannya. Dia mampu menaburkan kasih sayang dan belas kasihannya ke seluruh alam. Karena dia memiliki kerajaan langit dan bumi. Yaitu semua kehidupan. Alam barzah, alam dunia, alam barzah akhirat. Semuanya baik yang diketahui oleh makhluk maupun yang tidak diketahui oleh makhluk. Semua khazanah dan segala isinya adalah miliknya yang mutlak. Tidak berkongsi atau bersyirikat dengan siapapun. Oleh karena itu hanya dialah yang patut disembah. Dan hanya dia pula lah yang kita perlu mengajukan permohonan dan harapan. Bersabda baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis qudsi yang panjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hambaku, kalian semua adalah orang yang berdosa kecuali yang telah aku maafkan. Maka mohonlah ampun kepadaku, pasti aku ampuni kalian. Barang siapa mengetahui bahwa aku mampu memberikan ampunan, kemudian dia memohon ampun kepadaku dengan kekuasaanku, maka aku pasti akan mengampuninya tanpa memperdulikan apapun. Kalian adalah orang yang sesat kecuali yang aku beri petunjuk. Maka mohonlah petunjuk kepadaku. Pasti aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Kalian adalah orang-orang yang miskin kecuali apa yang aku berikan kecukupannya kepada mereka. Maka mintalah kepadaku, pasti akan aku cukupkan. Seandainya orang yang telah terdahulu dan yang paling akhir dari kalian, yang masih hidup maupun yang sudah mati dari kalian, yang masih basah maupun yang sudah kering dari kalian, mereka semuanya dalam keadaan menyatu menjadi manusia yang hatinya paling buruk dari hambaku. Kesemua itu tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun, walaupun hanya sebesar sayap nyamuk. Demikian pula seandainya mereka keberadaannya menyatu menjadi manusia yang hatinya paling takwa dari hambaku. Semuanya tidak akan menambah kekuasaanku walaupun hanya sebesar sayap nyamuk. Seandainya orang-orang yang telah terdahulu dan yang paling akhir dari kalian, yang masih hidup maupun yang sudah mati dari kalian, yang masih basah maupun yang sudah kering dari kalian, semua itu berkumpul menjadi satu. Lalu setiap dari mereka memohon kepadaku menurut keinginannya, dan aku mengabulkan permohonan masing-masing dari mereka itu, maka semua itu tidak akan mengurangi apa yang ada padaku, kecuali sebagaimana salah seorang dari kalian yang berjalan di tepi lautan, kemudian mencelupkan jarum ke dalamnya, lalu mengangkatnya kembali. Seperti itu tidak akan mengurangi kekuasaanku. Sesungguhnya aku maha pemurah, maha mulia, dan tempat bergantung. Pemberian dan siksaku cukup dengan perkataan. Maka jika aku berkehendak terhadap sesuatu, cukup aku katakan, kun fayakun. Jadilah, maka akan menjadi. Masyaallah muslimin, Bapak, Ibu, tuan-tuan, puan-puan, ikhwan, akhwat, sahabat, sahibah, saudara-saudari, sidang pemirsa yang budiman, yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah SWT. Kekuasaan Allah SWT yang mutlak itu menjadikan kita semestinya bukan hanya mengenali karena Allah telah berbuat kebaikan-kebaikan kepada kita saja. Tetapi kalau kita bersandar sampai lebih mendalam lagi bahwa sesungguhnya Allah SWT memiliki sifat yang maha baik, sifat yang maha suci, yang kesuciannya tidak perlu dengan kita yang mensucikan pun. Allah memang zatnya maha suci. Yang kebaikannya tanpa perlu kita sanjung sekalipun, Allah SWT sudah maha baik. Oleh karena itu semestinya kita bersyukur kepada Allah SWT, mengenalinya bukan hanya karena kebaikan-kebaikan Allah, tetapi memang zat Allah lah yang memang agung, sempurna, mulia, memiliki kebesaran kegagahan yang bahkan tidak mampu diuraikan dengan bahasa-bahasa, ibarat-ibarat, tamsil-tamsil. Sehingga dengan demikian sesungguhnya kita ini bukan sesiapa ketika berhadapan dengan Allah.
Mudah-mudahan Allah mengukuhkan keimanan kita, menambahkan ketakwaan kita, menjadikan kita senantiasa berada di jalan yang benar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.